Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa. Kita juga bersyukur karena sore ini kita sudah berada di hari yang ke-22 di bulan Ramadan tahun ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa lebih meningkatkan kualitas amal ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Nasihatul Hibad, dan sore hari ini kita akan membahas makalah yang ke-25. Langsung saja saya bacakan teks dari makalah ke-25 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna, makalah yang ke-25. Qila, dikatakan, al-muqirru bit-taqsiri, orang yang mengakui akan kekurangannya atau kelemahannya, ai bil ajzi anit ta'ati, yang dimaksud dengan at-taqsir di sini adalah mengakui kelemahannya dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abadan, selamanya, mahmudun, itu merupakan hal yang terpuji. Orang yang mengaku kurang, mengaku lemah di dalam melaksanakan taat itu dipuji. Wal iqraru bit taqsiri, dan pengakuan akan kelemahan, akan kekurangan dalam taat kepada Allah itu alamatul qabul, merupakan alamat atau tanda bahwa amal ibadah yang diakui kekurangannya itu akan diterima. Li'annahu, karena sungguhnya al-iqraru bit-taqsir, yaitu pengakuan akan kelemahan, akan kekurangan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, isyaratun, merupakan isyarat, ya, petunjuk
ila adamil ujbi, pada tidak adanya sifat ujub, wal kibri, dan sifat kibir. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makalah yang ke-25 ini berbicara tentang at-taksir. Jadi at-taksir tadi sudah diberi penjelasan oleh Imam Nawawi sebagai kekurangan atau kelemahan di dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaku kurang. Nah, dan pengakuan akan kekurangan di dalam menjalankan taat ini merupakan tanda bahwa seorang itu merupakan orang yang terpuji, dan juga itu merupakan tanda diterimanya amal ibadahnya. Kalau kita berbicara mengenai diterima dan tidaknya amal seseorang, itu kan memang ya kita tidak tahu ya. Yang tahu persis ya Allah sendiri, Allah yang maha tahu. Namun demikian tentu saja ada ya tanda-tanda bahwa yang namanya amal itu diterima atau tidak. Nah, menurut makalah ini ya, sekali lagi bahwa tanda itu adalah at-taksir. Tanda itu adalah mengakui akan kekurangan, akan kelemahan dari amal atau ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dijelaskan juga di dalam makalah ini tadi bahwa yang namanya at-taksir, pengakuan akan kekurangan, itu menunjukkan bahwa di dalam diri seseorang itu tidak ada sifat ujub dan juga tidak ada sifat kibir. Ya. Jadi kenapa kok orang yang terpuji itu, maksud saya orang yang mengaku lemah atau kurang di dalam taat dan itu dianggap sebagai terpuji, dan pengakuannya itu merupakan tanda diterima, ya itu karena sekali lagi di dalam pengakuan itu ada tanda bahwa seseorang itu tidak ujub dan tidak kibir. Nah, ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub dan kibir itu merupakan dua akhlak yang tercela, ya. Al-akhlakul madhmumah, yang tentu saja dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh ada di dalam seseorang ketika dia beramal. Ujub sendiri secara gampangnya adalah perasaan kagum, ya, perasaan heran, ya, tapi terhadap diri sendiri. Ya. Jadi heran terhadap diri sendiri bahwa dirinya itu hebat begitu, ya, dirinya itu top begitu, ya. Itu sifat ujub seperti itu, ya. Heran terhadap diri sendiri. Dan itu lalu kemudian kecenderungannya pasti kemudian ya merendahkan orang lain, ya, dengan merendahkan kepada
orang lain tadi itu. Nah, kalau kibir itu ya tentu saja ada sangkut pautnya dengan ujub itu, ya. Itu boleh merupakan sifat lebih lanjut dari ujub. Itu biasanya orang kalau sudah heran terhadap diri sendiri, ya. Wah, aku ini ternyata hebat, ya. Wah. Ya dalam hal apa saja, terutama dalam ibadah konteksnya di sini, ya. Misalnya dalam hal sholatnya, ya. Dalam hal sodakohnya, dalam hal yang lain-lain, ya. Itu heran dengan dirinya sendiri, merasa hebat, ya. Nah, lalu kemudian ya ujung-ujungnya ya tadi, lalu merasa besar, ya, membesarkan dirinya, ya, membesarkan dirinya. Nah, membesarkan dirinya yang kemudian disebut dengan takabur gitu, ya. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari sering disebut dengan sombong atau congkak itu. Jadi sombong atau congkak ini juga sama, ya. Ujung-ujungnya itu ya merendahkan orang lain, ya. Orang lain tidak selevel dengan dia, ya. Ya, prototipe dari kesombongan itu ya kesombongannya Jibril itu, ya, ketika diminta untuk menyembah si Adam atau sujud pada Adam, bukan menyembah, ya, sujud menghormati Adam, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis ini membangkang, ya, tidak mau, ya. Dan argumentasinya jelas sekali itu menunjukkan sifat sombongnya itu. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin aku harus sujud pada Adam? Wong aku ini lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ini argumen iblis yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang itu sekali lagi bisa menjadi prototipe dari kesombongan seseorang. Nah, tadi sudah saya katakan, ya, bahwa yang namanya ujub dan kibir itu merupakan sifat yang tercela, akhlak yang tercela, yang tentu saja di dalam Islam sangat dilarang, gitu, ya. Ya. Jadi misalnya dalam hal ujub itu ada hadis yang menyatakan falafum muhlikatin, ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Syukhun muta' wa huwa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Yang pertama adalah kikir yang ditaati. Jadi perasaan kikir tapi kemudian ditaati. Wah, ini membinasakan. Sehingga lalu kemudian sebagaimana yang kemarin sudah kita bicarakan di makalah yang ke-24 itu, lalu kemudian harta itu digenggamnya sendiri, ya, sehingga tidak mau berbagi, ya. Ya, sampai membayar yang wajib zakat sekalipun juga tidak mau, ya. Nah, kalau itu dituruti terus, wah, itu bisa membinasakan, ya, bisa menjadi sumber segala fitnah, sebagaimana yang sudah kita bicarakan di makalah yang ke-24 kemarin, ya. Jadi orang kikir itu kan saking tidak mau berbagi itu, hartanya digenggam terus itu, sampai diibaratkan, ya, ibarat air itu nggak netes. Itu kan saking apa namanya, kencengnya menggenggam ini, ya. Tidak mau berbagi. Lalu yang kedua, wahawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang diturutkan, ya. Wah, kalau hawa nafsu itu sudah diturutkan juga nabrak-nabrak tidak karu-karuan, ya, akhirnya membinasakan.
ya, yang bukan haknya diambil. Ya. Nah, itu akibat dari hawa yang diturutkan tadi. Nah, yang ketiga, yang termasuk dari 3 hal yang membinasakan itu adalah ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya. Herannya, kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri yang sudah kita sampaikan tadi pengertiannya secara sederhana. Ya. Jadi berbahaya sekali itu ujub itu. Ya. Nah, kibir juga begitu. Ya. Kibir itu juga sangat dilarang ya, dalam Islam. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya kan yang maha besar itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika seorang itu merasa besar, itu sesungguhnya dia boleh dikatakan itu mengambil hak Allah itu. Ya. Itu makanya Allah sangat murka itu dengan orang yang sombong, orang yang merasa besar. Ya. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang di dalam hatinya ya, ada sifat kibir, ya, maka dia tidak akan masuki surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Masya Allah, berat sekali itu ya, konsekuensi dari sifat kibir itu. Ya. Nah, lalu kibir itu apa ya? Ini ada sahabat yang kemudian tanya, ya khawatir kalau kemudian salah pengertian ya. Qala rajulun, ya. Ada salah seorang yang kemudian bertanya kepada Nabi atau menyatakan kepada Nabi, ya, innar rajula ya, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Jadi bagaimana Nabi dengan orang yang suka memakai baju yang bagus ya, sandalnya juga bagus, apa itu tidak boleh ya? Kalau sekarang ya misalnya tidak hanya baju dan sandal ya, baju dan sandal itu kan hanya sekedar yang bisa disebut sebagai contoh saja. Sekarang mungkin ya bisa ditambahi ya, senang rumahnya bagus, mobilnya bagus ya. Apa itu termasuk kibir ya? Loh, kalau seperti itu tidak berurusan dengan persoalan kibir itu. Kibir itu sikap mental ya. Ya. Malah Nabi kemudian menyebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal ya. Bahwa yang namanya Allah itu maha indah ya. Dan Allah menyukai keindahan. Kalau ada orang memakai baju bagus ya. Ya, seperti saya tampil begini ini kan ya, mematut-matut diri, tidak kemudian pakai kaos, pakai ya singlet kan enggak ya. Saya mematut-matut diri ya pakai baju yang ya meskipun tidak bagus-bagus amat ya paling tidak layak dipandang ya, pakai peci ini kan ya untuk keindahan. Coba bayangkan kalau kemudian saya tampil di sini kok kemudian pakai kaos oblong gitu. Ya kan tidak salah, kaos oblong juga sudah menurut aurat, tapi kan tidak patut, tidak indah. Allah suka keindahan, tidak masalah. Nah, kata Rasulullah SAW kemudian menjelaskan lebih lanjut yang disebut dengan kibir. Al-kibru
batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kibir itu adalah menolak kebenaran, ya, dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Jadi kuncinya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu, ya. Kalau dengan pakaian yang bagus-bagus tadi itu, lalu kemudian dia merasa hebat, merasa besar, lalu ketika ada orang yang tidak pakai pakaian yang bagus, lalu dia hinakan, dia remehkan, ya hanya sekedar karena bajunya, karena pakaiannya. Nah itu yang kemudian sudah bisa disebut sebagai kibir itu. Ya. Jadi sekali lagi itulah ujub dan kibir itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, ya, meskipun dengan nuansa agak yang berbeda begitu, ya, Allah secara tegas menyatakan begini, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu itu menganggap dirimu suci, yang seakan-akan luput dari kekurangan, luput dari kelemahan, luput dari kesalahan, ya. Enggak, ya. Oleh karena itu ya tadi itu, jangan merasa hebat sendiri, itu jangan merasa besar, itu jangan. Ini ya, dalam bentuk yang negatif, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu itu suci. Ya. Jadi merasa suci itu tidak boleh. Jadi kita ini memang ya harus merasa lemah, ya, yang suatu ketika bisa salah, suatu ketika bisa berbuat dosa, ya. Ya penuh dengan kekurangan. Amal sebenarnya sehebat apapun sebenarnya ya tidak boleh itu disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang sekali lagi tidak layak untuk kemudian membesar-besarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, jadi tegas sekali ya. Jadi memang sekali lagi ya, ujub, ya, sombong, merasa diri besar, ya, lalu kemudian merasa suci, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya makanya tadi itu, ya, orang yang kemudian merasa diri kurang, ya, mengaku kurang di hadapan Allah, itu terpuji, ya, sekali lagi terpuji, dan itu sekali lagi juga menunjukkan insya Allah amalnya itu ya sesedikit apapun, ya, atau sebesar apapun, kalau memang dia merasa kurang, ya, atau lemah di hadapan Allah tadi itu, ya itu insya Allah akan diterima. Dan sebaliknya, ya, amal itu ya sebesar apapun, kalau itu kemudian dibarengi dengan sikap ujub dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Nah, namun demikian, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tegaskan kembali bahwa at-taksir tadi itu, ya, ya, merasa kurang, merasa lemah di dalam taat, di dalam beramal itu sekali lagi dalam konteks, ya, menghindari ujub dan kibir itu.
dalam upaya menghindari ujub dan kibir itu. Ya. Oleh karena itu kita memang perlu ya untuk sekali lagi merasa kurang, merasa lemah di dalam beramal itu, merasa tidak ada apa-apanya itu, ya katakanlah begitu. Itu supaya menjadikan diri kita itu ya memang kecil di hadapan Allah itu. Tidak merasa ujub, tidak merasa besar tadi itu, tidak merasa sombong tadi itu. Ya. Nah itu. Nah namun ini saya kira perlu diberi catatan ini ya. Jangan sampai ya at-taksir tadi itu atau pengakuan merasa kurang atau merasa lemah tadi itu sampai kemudian menjadikan kita tidak bersyukur atas karunia Allah, itu juga jangan. Ya. Sebab kita juga harus di satu sisi ya kita memang harus merasa kurang, harus merasa lemah, ya. Tapi di sisi yang lain kita tuh tetap harus mensyukuri nikmat Allah itu, ya, yang berupa ketaatan. Nah kita taat itu kan karena dapat nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Kita bisa beribadah itu kan karena anugerah dari Allah. Ya. Nah itu pun harus kita syukuri, sekecil apapun, apalagi besar, apalagi banyak amal itu, sekecil apapun, ya nikmat yang berupa ketaatan, yang berupa bisa ibadah kepada Allah itu harus kita syukuri, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat, apalagi bisa jamaah, alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain kita ya lalu di hadapan Allah merasa kurang juga, ya Allah, tapi hanya ini yang saya bisa, ya Allah, sangat kecil, sangat kurang, sangat lemah saya, ya Allah. Ya. Nah lalu ujung-ujungnya mohon untuk bisa diterima amal itu. Jadi permohonan diterima itu penting ya, terkait dengan amal kita itu, ya sekecil apapun amal itu, ya. Nah, kita kan sebenarnya sudah mempraktekkan itu doa yang nuansanya seperti itu, ya. Terutama sekali biasanya dibaca ketika habis tarawih itu ya. Bagi yang membaca tapi di masjid kita nampaknya tidak dibaca ini, tapi Ustaz Mansur biasanya sok baca juga, ya. Itu kan kita biasanya berdoa Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahussu'ana, ya. Itu segala jenis ibadah disebutkan biasanya, itu sholatnya, puasanya, ya, qiyamnya, ya, tadarruknya, khusyuknya, ya. Tapi di bagian ujung itu kita akui wa tammim taqsirana, ya Allah, sempurnakan yang kurang dari kami, ya Allah. Nah itu berarti mengakui kita kurang, ada yang kurang di dalam diri kita itu, dan kita mohon Allah menyempurnakan kekurangan itu, sehingga meskipun toh kurang, semoga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah ya, jadi permohonan untuk diterimanya amal kita itu ya, itu sekali lagi harus kita lakukan setiap saat. Dan oleh karena itu ya jangan kemudian menonjol-nonjolkan amal itu, justru kita merasa kurang tadi itu, merasa lemah tadi itu, ya. Tapi tentu saja tetap harus diikuti dengan rasa syukur, ya, akan kenikmatan taat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Ibrahim doanya dicatat itu di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 128 itu. Ya, ketika beliau dengan Ismail membangun Ka'bah itu, beliau berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya, terimalah seluruh apa yang sudah kami lakukan itu, ya Allah, dengan ibadah-ibadah kami.
innaka antas samiul alim. Jadi karena sungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Nah di bagian berikutnya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan ya Allah terimalah tobat kami karena sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi indah sekali. Jadi mohon diterima amalnya, tapi sekaligus juga mohon diampunkan atas kekurangannya, taubatnya, ya. Ini perpaduan doa yang sangat indah sekali. Dan keindahan doa Nabi Ibrahim ini, saya itu beberapa kali memperhatikan ya, kalau habis punya pekerjaan renovasi rumah atau pas bangun itu ya, itu tukang-tukangnya itu kok biasanya kalau pamit itu juga kata-katanya indah sekali itu ya, yang menggambarkan dua hal ini ya. Biasanya itu ketika pamit, nyun pamit Bapak, matur nuwun panjenengan sudah kersa percaya dengan kami untuk mengerjakan pekerjaan rumah Bapak ya, tapi itulah yang kami bisa Pak, jadi ya monggo semoga Bapak berkenan menerimanya dan senang ya, keterima begitu ya, dan kalau ada kurang minta dimaafkan. Loh, ini kan indah itu ya. Saya beberapa kali itu perhatian itu, beberapa tukang itu selalu seperti itu ya. Loh, apa dia pernah baca itu ya? Tidak tahu saya, baca doanya Nabi Ibrahim ini, tidak tahu saya ya. Nah ini mestinya menjadi kebiasaan kita ya. Jadi setiap kali kita beribadah, beramal itu senantiasa mohon kepada Allah SWT ya, supaya diterima sekecil apapun amal kita itu ya, dan kita selalu menyadari juga akan kekurangan dan akan kesalahan ya, sehingga kalau toh ada yang salah itu juga mudah-mudahan diampunkan oleh Allah SWT dan Allah menerima tobat kita. Nah ini sangat indah saya kira. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk seperti orang yang disabdakan di dalam makalah ke-25 ini, yaitu mau senantiasa mengakui kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah sehingga dengan demikian kita terhindar dari sifat ujub dan sifat kibir. Dan mudah-mudahan sekecil apapun ketaatan kita, amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau ada kesalahan kita, ada dosa kita, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.